hingga kapal antariksa alien. Hello guys, welcome back to Gaveta bersama aku Sena. Kali ini aku akan membahas misteri lautan yang belum terpecahkan. Bumi dikenal sebagai planet air. Hal itu lantaran 361 juta kilometer persegi lautan atau 71% dari luas permukaan bumi adalah lautan. Saking besarnya lautan di bumi, lautan itu sendiri menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Baik kemunculan monster laut, ikan misterius, kota yang hilang, makhluk mitologi seperti mermaid, dan masih banyak lagi misteri yang terpendam di dalam lautan. Sebelum kita lanjut ke materi kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada tahun 2011, dunia digemparkan oleh penemuan objek misterius di Laut Baltik. Namun hingga saat ini, para peneliti belum dapat menemukan jawabannya benda apakah itu. Objek itu mirip kapal legendaris Star Wars, Millennium Falcon. Objek ini pertama kali ditemukan oleh kapal pemburu harta karun, tim Ocean Egg yang dipimpin oleh Peter Lindbergh, serta peneliti Dennis Asberg. Saat itu mereka menggunakan sonar dan menemukan objek aneh di kedalaman 91 meter di dasar laut. Objek yang memiliki lebar 62 meter dan tinggi 8 meter tersebut berbentuk lingkaran dan langsung menjadi tajuk utama pada saat itu. Berbagai spekulasi muncul seperti jamur raksasa, kapal selam Rusia, hingga kapal antariksa alien. Para penyelam memberikan sampel kepada ahli geologi Steve Weiner yang awalnya berpendapat bahwa kemungkinan itu adalah formasi geologi alami. Namun setelah meneliti potongan tersebut, Weiner mengklaim bahwa material benda tersebut adalah logam alami yang tidak bisa memproduksi dengan sendirinya. Beberapa ahli berspekulasi, objek itu adalah alat anti kapal selam milik Nazi atau bahkan bagian dari senjata kapal perang. Pengamat lainnya mengatakan itu adalah UFO, diberi nama Roswell of the Ocean. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa itu memang benar kapal alien. Hingga kini masih menjadi pertanyaan, objek misterius apa yang ditemukan di dasar Laut Baltik tersebut. Suara aneh memang selalu menakutkan, terlebih jika berasal dari dasar laut. Salah satunya adalah suara bloop. Suara bloop pertama kali didengar oleh National Ocean and Atmospheric Administration atau disingkat NOAA pada 1997 silam. Bloop adalah suara frekuensi ultra rendah yang aneh terdengar di Samudra Pasifik Selatan. Kebisingan itu tertangkap oleh mikrofon, terdengar seperti tetesan air yang jatuh di bak mandi. Suara misterius ini telah berhasil membuat para ilmuwan kebingungan. Mereka tidak tahu dari mana asalnya suara tersebut. Beberapa orang mengira suara mungkin berasal dari binatang laut besar yang belum diketahui wujudnya. Mari kita dengarkan suaranya. Pada 2016, sekelompok ilmuwan merekam dengungan aneh yang terjadi pada pagi dan sore hari. Mereka mengira suara ini bisa menjadi lonceng waktunya makan organisme laut. Suara terdengar sekitar 200 hingga 1000 meter dari zona mesopelagik, area yang sangat gelap dan memiliki sumber makanan yang sangat sedikit. Sebelumnya pada Agustus 1991, suara lain juga pernah terdengar. Suara aneh yang dijuluki upsweep itu berlangsung beberapa detik sekali di Pasifik. Pada tahun 1987, seorang penyelam lokal yang menjelajahi lepas pantai Kepulauan Ryukyu di selatan Jepang mendapat penemuan mengejutkan, tepatnya 25 meter di bawah permukaan laut. Dia melihat serangkaian anak tangga yang diukir hampir sempurna dengan tepi yang rapi dan lurus. Penemuan itu dikenal sebagai sebutan monumen Yonaguni, batuan raksasa berukuran 50 meter x 20 meter. Monumen ini adalah salah satu situs bawah
bawah laut yang tidak biasa di dunia, dijuluki Atlantis Jepang. Monumen tersebut berbentuk piramida persegi panjang dan diyakini telah berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa orang berpendapat bahwa monumen ini adalah sisa dari peradaban Atlantis yang telah lama hilang. Mungkin dibangun oleh masyarakat Jomon pada masa prasejarah Jepang, yaitu penduduk yang mendiami pulau ini pada awal tahun 12.000 sebelum Masehi. Sumber lain mengatakan situs tersebut terjadi secara ilmiah, layaknya situs alam dari tempat lain yang ada di dunia. Pendapat ini berdasarkan analisis bentuk dari monumen yang memiliki tepian jelas dan permukaan datar, seperti Giant Causeway di Irlandia Utara. Namun struktur alami semacam ini, ribuan kolom basal yang saling terkait, dibentuk oleh letusan gunung berapi jutaan tahun lalu. Lapisan situs yang terdefinisi dengan baik juga cenderung terbentuk secara bertahap karena posisi situs yang berada di area rawan gempa. Meskipun cerita mitos asal-usul monumen mungkin tidak benar, tidak berarti pesonanya menghilang. Berdasarkan informasi yang ada, Palung Mariana seringkali menjadi salah satu objek atau bahan penelitian. Para ilmuwan sering membandingkan seberapa dalam Palung Mariana dengan puncak Gunung Everest. Apabila kembali pada perhitungan yang dihasilkan, maka Palung Mariana lebih dalam daripada puncak Gunung Everest. Selain itu, para peneliti juga percaya bahwa Palung Mariana tidak ada ujungnya. Tekanan pada Palung Mariana memang sangat luar biasa dan menyeramkan. Semakin dalam perairan, maka semakin besar tubuh untuk merasakan tekanannya, sehingga harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menyelamnya. Selain itu, gendang telinga akan tertekan. Seperti itulah tekanan yang akan dirasakan oleh manusia jika menyelam ke dasar laut atau menyelam ke dalam Palung Mariana tanpa menggunakan alat bantuan apapun. Zona misterius yang minim akan eksplorasi. Dalam Palung Mariana sendiri, apabila kita menyelam tanpa menggunakan alat bantuan apapun, maka siapapun yang berenang mencapai zona abisal akan meninggal. Namun anehnya, walaupun dianggap sebagai zona mati, cukup banyak hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di zona tersebut meskipun dengan wujud yang menyeramkan. Palung Mariana berdasarkan penelitian sudah terbentuk selama 180 tahun yang lalu. Akibat adanya tubrukan dua lempeng yang berasal dari lempengan tektonik Pasifik dan juga lempengan Filipina. Dampak dari tubrukan ini menyebabkan adanya lapisan yang jatuh ke dalam lapisan mantel bumi. Segitiga Bermuda adalah julukan untuk kawasan di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Letak segitiga Bermuda ditandai oleh 3 titik, yakni Miami di Florida, Bermuda di Amerika Serikat, dan Puerto Rico. Di era tersebut, tercatat sekitar 50 kapal laut dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius. Salah satu penyebab hilangnya moda transportasi laut dan udara tersebut, menurut dugaan, adalah gangguan magnetis yang menyebabkan kompas tidak bisa bekerja dengan baik. Ada teori di balik hilangnya kapal dan pesawat di area segitiga Bermuda tersebut. Ada yang meyakini bahwa ini berhubungan dengan hilangnya Pulau Atlantis. Ada rumor yang mengatakan bahwa segitiga Bermuda adalah portal waktu, sekaligus basis alien. Tidak sedikit juga yang meyakini bahwa faktor alam yang menjadi salah satu penyebab hilangnya kapal dan pesawat di area tersebut. Cuaca yang mudah berubah dan badai yang dapat ditemui di area ini, sehingga cukup membahayakan kapal dan pesawat yang akan melintas. Apakah segitiga Bermuda dapat dilalui kapal dan pesawat? Apakah dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di area tersebut otomatis menjadikan area tertutup untuk moda transportasi tersebut? Jawabannya justru sebaliknya. Hingga saat ini masih banyak sekali pesawat dan kapal yang sering melintasi segitiga Bermuda. Tidak ada larangan untuk melintasi area ini. Bahkan area ini merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia. Kenapa segitiga Bermuda berbahaya? Walau disebut jalur sibuk di dunia, bukan berarti area segitiga Bermuda bebas dari bahaya. Segitiga Bermuda menjadi lokasi dari titik paling dalam Samudra Atlantik. Titik bernama Milwaukee Deep ini merupakan bagian dari palung Puerto Rico dengan kedalaman sekitar 8.380 meter. Selain itu, bagian besar badai tropis Atlantik terjadi di area segitiga Bermuda. Ditambah cuaca yang sering berubah-ubah secara tiba-tiba, banyaknya pulau di Laut Karibia juga mengakibatkan perairan dangkal yang dapat membahayakan navigasi kapal.
Sungai menjadi salah satu sumber air yang keberadaannya berada di permukaan bumi. Mengalir dari hulu ke hilir, melintasi berbagai wilayah dan daerah, serta masing-masingnya memiliki luas dan kedalaman yang berbeda-beda. Sungai juga jadi bagian kehidupan manusia yang sangat penting. Namun, ternyata ada sungai yang letaknya berada di dasar laut. Hal ini sempat menghebohkan dunia. Lantaran penemuan ini benar-benar mengherankan dan dianggap ajaib. Bagaimana tidak, air laut yang umumnya diisi oleh air tawar malah ada di dalam dasar laut. Sungai dalam laut sendiri adalah sebuah fenomena alam di mana terdapat sungai dengan karakteristik air tawar di dalam laut dengan air asin. Fenomena tersebut ditemukan oleh seorang oseanografi asal Prancis, yaitu Yves Cousteau di kawasan Cenote Angelita, Meksiko. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki atau setara dengan 35 meter dengan lebar sekitar setengah mil. Sejumlah peneliti melakukan penelitian bahwa sungai di dalam laut ini terbentuk akibat fenomena halocline. Halocline ini adalah sebuah fenomena alam di mana adanya sebuah zona vertikal di dalam laut. Pada zona tersebut memiliki kedalaman yang mana mempengaruhi kadar garam yang ada di dalam laut itu sendiri. Kemudian akan berubah dengan cepat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Perubahan inilah yang kemudian menyebabkan adanya kepadatan air sehingga menyebabkan adanya dinding pemisah antara air laut dan air tawar. Kemudian keajaiban sungai yang berada di dalam laut ini sudah tertulis dalam Al-Quran, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Di kedalaman sekitar 30 meter, Cousteau menjumpai beberapa kumpulan mata air tawar dan segar sangat sedap rasanya. Tidak asing sebagaimana air di sekelilingnya, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Seperti dikutip dari buku Islam Itu Ilmiah, penerbit Laksana. Atlantis adalah sebuah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra dalam 1 hari 1 malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi Atlantis terdengar sangat jelas, kebanyakan ahli memperdebatkan apakah dan seberapa banyak catatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Tera atau perang Troya. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Hilek tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, tetapi umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebuah bahan lelucon. Deskripsi Plato menginspirasi karya-karya penulis zaman Renaissance seperti New Atlantis, karya Francis Bacon. Atlantis juga mempengaruhi literatur modern, dari fiksi mia hingga buku komik dan film. Namanya telah menjadi pameo semua peradaban prasejarah yang telah lama hilang. Pada buku Timaeus, Plato berkisah di hadapan selat Mainste Haegelisi ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Di depan pulau-pulau itu ada sebuah daratan yang dikelilingi oleh samudra. Itu adalah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis akan melancarkan perang besar dengan Athena. Namun di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi yang sangat besar dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, Atlantis tenggelam di dasar lautan. Negara besar yang melampaui peradaban tinggi lenyap dalam semalam.
Dan sekian beberapa misteri tentang lautan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu berkembangnya channel Gavita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Follow juga akun Instagram aku @senasansa untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Beritahu pendapatmu di kolom komentar tentang video kali ini, dan jika kalian mempunyai ide menarik untuk video-video kami selanjutnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Aku Sena, sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you. Deskripsi Plato